Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Dewi Amiratus Soleha dengan nomor NIM 05328731. Oke, pada kesempatan kali ini aku bakal ngebahas tugas kedua dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Oke, kita akan langsung mulai aja buka Visual Studio Code-nya. Oke, sini aku udah buat filenya. Kita buka dulu tugasnya. Di sini tugasnya itu kita diperintahkan untuk membuat aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Nah, menggunakan program Java. Pertama, di situ ada fungsi input menu restoran, kemudian ada pemesanan, kemudian ada menghitung total biaya, ada fungsi mencetak stok pesanan, dan juga manajemen menu aplikasi. Di sini ada poin penting yaitu untuk mengenai pemesanan. Jadi pelanggan dapat memasukkan menu yang ingin mereka pesan tidak terbatas hingga pelanggan memasukkan input selesai. Jadi kita harus mengatakan selesai. Nah, kemudian untuk menghitung total biaya, di sini total biaya keseluruhan pesanan ditambahkan dengan biaya pajak yaitu sekitar 10% dari total biaya keseluruhan. Kemudian ada biaya pelayanan sekitar 20.000. Nah, terus ada diskon 10% jika total biaya keseluruhan itu melebihi total pembelanjaan itu sekitar 100.000. Kemudian ada penawaran beli satu gratis satu untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi Rp50.000 untuk total pembelanjaannya. Kemudian untuk bagian fungsi mencetak stok pesanan, di sini akan mencantumkan item menu, terus jumlahnya, harga per item, total harga, dan juga total biaya, informasi pajak dan biaya pajak serta biaya pelayanan. Nah, kemudian akan muncul juga nih diskon atau penawaran serta informasi mengenai biaya pelayanan juga. Di sini manajemen menu aplikasi itu program dapat memungkinkan terdapat dua menu utama, yaitu menu untuk pelanggan dan satunya untuk pengelolaan menu untuk pemilik restoran agar dapat menambahkan menu baru dan juga mengubah harga serta menghapus menu yang ada di restoran di dalam restoran tersebut. Di sini kita akan buka suasana. Kita akan buat dulu mengenai menunya. Kita isi. Kita ketikkan di sini existing kemudian ada intention harga, kemudian ada
Oke. Kemudian kita langsung lanjut ke bagian menunya. Di sini kita akan membuat import Java. Oke, untuk mempersingkat waktu, aku sudah mengartikan semua keyword yang ada di sini. Mungkin aku bakal jelasin setiap fungsi yang sudah aku tuliskan di sini. Pertama, kita dari menu Java. Di menu Java ini, aku bakal jelasin yang pertama yaitu mengenai public class menu. Oke. Dari public class menu atau menu Java ini, di sini dituliskan mengenai private string nama, integer harga, string kategori, dan juga ada this is nama, harga, dan juga kategori. Di sini itu untuk menyebutkan nama dari menu, terus harga dari menunya, kemudian dari kategori untuk membedakan makanan ataupun minuman. Kemudian ada public void set harga. Public void set harga ini tuh untuk mengubah harga menu, dipakai saat pemilik restoran memilih fitur ubah harga. Jadi untuk manajemen harga menu ataupun menu yang mau diubah. Kemudian kita langsung ke restoran, menu ke restoran Java. Nah, di sini dituliskan ada import Java text number format, lokal, dan juga scanner. Gunanya tuh untuk membaca input pengguna. Jadi gunanya ada import ini untuk membaca input pengguna. Kemudian ada static, kemudian ada juga static scanner input. Nah, di sini itu digunakan untuk membaca input pengguna. Kemudian ada static number format rupiah, itu untuk mengubah angka menjadi format rupiah, misalkan 25 ditambah titik gitu. Jadi diubah ke rupiah, 25.000 rupiah. Jadi ada format titiknya di antara angkanya. Kemudian ada static final biaya pelayanan, double pajak, dan juga double diskon. Ini itu untuk menunjukkan biaya pelayanan sekitar 20.000, kemudian pajak sekitar 10%, serta diskon itu sekitar 10%. Kemudian ada juga ini isi menu awal dan menu utama. Nah, di menu awal ini akan menampilkan menu utama aplikasi. Misalkan di sini si menu awalnya tuh kode nasi goreng, ayam bakar, sate ayam, mie goreng, kemudian es teh, jus alpukat, kopi susu, dan lemon tea. Nah, di sininya juga ada harga serta kategori dari setiap nama menu. Kemudian ada static void tambah menu. Nah, gunanya ini untuk menambahkan menu ke array daftar menu. Kemudian ada juga static void menu utama. Di sini akan menampilkan pemesanan pelanggan, akan menampilkan aplikasi restoran Mila. Di menu awalnya tuh kayak pemesanan pelanggan, manajemen menu restoran, dan pilihan ketiga tuh keluar serta pilih menu. Jadi menu utama ini adalah tampilan yang akan muncul di saat kita memanggil program aplikasi berikut. Terus kemudian ada fungsi tampilkan daftar menu. Di sini fungsinya tuh menampilkan daftar menu restoran yang dikelompokkan berdasarkan kategori. Di sini ada kategori makanan dan juga minuman. Kemudian ada fungsi menu kategorinya. Oh ya, di sini juga ada. Kemudian
untuk tampilkan menu kategori ini digunakan untuk menampilkan menu sesuai kategori. Misalkan kategori makanan, maka yang akan tampil hanyalah makanan. Kalau misalkan kategori minuman, maka akan tampil minuman. Kemudian ada static void untuk bagian proses pemesanan. Di sini tuh akan muncul salah satu fungsi inti program dari program restoran nilai ini. Pertama itu akan menampilkan daftar menunya dulu, kemudian akan meminta pelanggan memilih nama menu, kemudian akan menyimpan pesanan ke array, terus berulang sampai si pelanggan itu akan mengetikkan kata selesai di akhir program. Terus ada juga bagian di sini. Di sini juga ada menu, pesanan menu. Di sini tuh array akan menampung sekitar 100 pesanan dari si pelanggan. Kemudian ada juga fungsi cari menu. Nah, di sini ada static integer cari menu. Jadi kita untuk mencari menu tuh bisa menggunakan nomor atau misalkan kayak 1 itu nasi goreng. Jadi pakai indeks jadi integer gitu. Angka unik aja untuk memesan sebuah makanan ataupun minuman. Kemudian ada fungsi integer cari pesanan. Nah, ini jika sudah ada, nah jadi ini fungsi itu mengecek apakah menu yang dipilih pelanggan sudah pernah dipesan ataupun sebelumnya. Jika sudah ada, maka jika sudah ada jumlah akan ditambahkan. Jika belum, maka menu dimasukkan sebagai pesanan baru. Kemudian ada fungsi cetak struk. Fungsi cetak struk. Fungsi cetak struk ini tuh untuk menghitung dan menampilkan struk. Jadi jumlah dari promo minuman, habis itu ada juga biaya pelayanan. Pokoknya ada subtotal setelan promo, kayak setiap pembagian 50.000 itu beli 1 gratis 1 juga bisa, ini jumlah gratisan. Itu akan menghitung seluruh biaya dari diskon sampai juga biaya pelayanan. Terus ada fungsi juga, fungsi menu manajemen. Ini static void menu manajemen. Nah, gunanya ini untuk fungsinya digunakan untuk si pemilik restoran. Fungsi tambah menu. Nah, ini di dalam fungsi menu manajemen. Tambah menu ini digunakan untuk menambahkan menu baru ke restoran. Misalnya program meminta nama menu, harga menu, kategori menu. Setelah itu menu akan dimasukkan ke array daftar menu. Terus ada static void ubah harga menu. Nah, ubah harga menu ini untuk mengubah harga dari menu yang akan kita pilih harganya untuk diubah. Ini biasanya akan menampilkan daftar menu, terus menginput nomor menunya, terus input harga barunya, kemudian konfirmasi iya atau tidak. Jika iya, maka harga akan berubah. Jika tidak, harga akan tetap atau tidak akan pernah berubah. Kemudian ada fungsi hapus menu. Di sini tuh saat menu dihapus, isi array itu akan bergeser ke sebelah kiri. Jadi tidak akan terjadi nilai yang kurang di bagian tengah array. Ini juga dikonfirmasi yakin ingin menghapus menu, iya atau tidak. Kemudian tujuannya tuh biar kita memastikan apakah menu yang mau kita hapus itu sudah pasti atau belum. Kemudian ada fungsi input nomor menu. Input nomor menu ini memastikan input nomor menu secara valid. Biasanya digunakan sebagai pelanggan atau pemesan untuk memasukkan teks atau nomor di luar daftar menu. Jadi program itu akan meminta input ulang. Kemudian fungsi input angka positif. Ini untuk memastikan input berupa angka lebih dari 0. Jadi untuk kayak misalkan pesan gitu kan, kita menggunakan angka positif yaitu dari 1 sampai seterusnya. Kemudian static string input kategori. Ini fungsinya untuk memastikan kategori hanya boleh berupa kategori makanan ataupun minuman. Terus ada fungsi input iya atau tidak stringnya. Itu dipakai untuk konfirmasi ubah harga, hapus menu, dan juga tambah menu lain. Kemudian ada static string format rupiah. Nah, ini fungsinya untuk mengubah angka menjadi format rupiah. Misalkan 25.000 itu tanpa titik akan diubah dengan rupiah, Rp1.000, 25.00 kayak gitu. Oke, kita coba jalankan aplikasinya. Kita ke terminal. Terus kita klik terminal baru. Kemudian kita ketikkan Javas kemudian kita ketikkan lagi. Nah, di sini akan langsung muncul. Misalkan kita pilih menu ke 1, yaitu pemesanan pelanggan. Nah, di sini kita tinggal ketikkan nih menu yang mau kita pilih. Di sini kan dijelasin ya, masukkan nomor atau nama serta menu atau ketik selesai jika menu yang kita pesan itu udah selesai. Nah, kita misalkan mau pesan ayam bakar, ya udah kita klik ketikkan aja 2. Nah, jumlahnya mau berapa? Misalkan ada 5. Nah, itu akan otomatis pesanan berhasil ditambahkan. Kemudian kita mau nambah mie goreng, kita klik ketikkan 4, kemudian jumlahnya ada 3. Kemudian kita pilih di bagian kategori minuman. Misalkan di situ kan minuman tuh dari angka 5 sampai 8 ya. Kita pilih nomor 7 yaitu kopi susu, terus diminta untuk masukkan jumlah misalkan 1. Kemudian kita mau ke lemon tea, kita klik ketikkan 8 dan isi misalkan 5. Terus jika sudah selesai, kita ketikkan selesai. Nah, secara otomatis di sini akan muncul
daftar menu yang kita pesan tadi. Misalkan ayam bakar jumlahnya tadi ada 5, harga per itemnya itu sekitar 35.000. Nah, dikali 5 jadi 175. Kemudian ada mie goreng, kopi susu, dan juga lemon tea. Kemudian di total pemesanannya itu sekitar 316. Tapi ada promo minuman beli 1 gratis 1 jadi 24.000. Itu potongan harganya. Setelah promo jadi 292. Kemudian ada potongan diskon sekitar 10%. Seperti yang dijelasin tadi, kalau misalkan kita membeli sekitar melebihi pesanan itu sekitar 100.000, maka akan dapat potongan sekitar 10%, jadi 29.000 potongannya. Kemudian setelah diskon jadi 262. Terus ada pajaknya juga nih sekitar 10%, maka akan bertambah nih jadi 26.000. Kemudian ada biaya pelayanan sekitar 20.000, jadi 309.080 rupiah. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa aku jelasin mengenai tugas kedua dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.